Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat untuk belajar? Mari kita belajar. Oke, kembali dengan saya Santi Retnosari. Dalam materi kali ini saya akan membawakan atau membahas gitu ya, mengenai tema strategi pembelajaran memotivasi belajar siswa. Strategi pembelajaran gitu. Strategi itu apa? Kita harus tahu dulu gitu ya, sebelum kita mengetahui bahwa apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu ya untuk memotivasi mahasiswa dengan strategi pembelajaran yang seperti apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, inilah bahasan materi kita kali ini. Strategi itu adalah merupakan suatu pendekatan gitu ya, pendekatan secara keseluruhan, secara ketotalnya gitu ya, secara total keseluruhannya yang berkaitan dengan apa, pendekatan mengenai apa, yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan. Jadi suatu strategi ini ada hubungannya dengan gagasan, suatu ide, suatu gagasan. Bagaimana kita melaksanakan gagasan itu, gitu ya. Kemudian merencanakannya dan kemudian mengeksekusinya, gitu. Melakukan tindakannya, gitu. Dan ini adalah sebuah aktivitas dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ini adalah suatu strategi. Jadi strategi ini ada ide, kemudian bagaimana kita merencanakan dan mengeksekusinya, melaksanakannya, ya kan? Kemudian kita juga mengevaluasinya seperti apakah jalannya ide yang sudah kita laksanakan tadi. Ini adalah suatu strategi gitu ya, pendekatan secara keseluruhan. Nah, sedangkan pembelajaran itu sendiri gitu, menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 di tahun 2012. Ini pembelajaran adalah merupakan proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi ini kita mengenal dengan lingkungan belajar dan adanya interaksi ini ya di dalam proses pembelajaran gitu ya. Dan di dalam lingkungan belajar ini ada interaksi antara siapa dengan siapa, antara yang mengajar dengan yang diajar, antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan siswa, antara pendidik dengan yang dididik kan gitu. Nah, ini adalah suatu pembelajaran. Kemudian selanjutnya gitu ya, akhirnya kita akan tahu bahwa apa itu sebenarnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan suatu proses, mulai dari merencanakan bahan ajar, mengorganisasikan pengalaman belajar gitu ya, serta mengatur tercapainya tujuan pembelajaran supaya lebih efisien dan efektif ini tadi. Gunanya apa? Untuk membantu supaya usaha belajar mahasiswa peserta didik kita itu bisa lebih baik, meningkat kan gitu ya. Jadi usaha mereka itu meningkat gitu. Yang mana tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, ini perlu dengan strategi, yaitu suatu proses yang dimulai dari adanya bahan ajar, direncanakan bahan ajar dengan baik. Kemudian setelah bahan ajar ini terdapat bahan ajar, kita bisa mengorganisasikannya gitu ya, mengorganisasikan, menggabungkan dengan semua pengalaman-pengalaman belajar, proses belajar ya kan gitu, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran yang efisien dan efektif. Nah, ini adalah merupakan suatu bagian dari strategi pembelajaran tadi. Nah, kita belajar tentang strategi pembelajaran ini, apakah sebenarnya manfaat atau kepentingannya gitu ya. Jadi strategi pembelajaran ini bisa memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu yang paling intinya kan sebenarnya kalau di dalam organisasi itu tercapainya tujuan gitu ya, tujuan organisasi. Sama kinerja, tercapainya tujuan kinerja kita. Tercapainya tujuan pembelajaran itu perlu dengan adanya strategi pembelajaran yang baik, ya kan, supaya terlaksana, tercapai tujuannya secara singkat gitu ya, efisien, efektif. Nah, ini perlu dengan strategi. Nah, kemudian bisa menarik minat belajar peserta didik. Nah, ini merangsang, menarik minat gitu. Jadi peserta didik menjadi lebih antusias kan gitu. Nah, ini tentunya yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing gitu ya, mengarahkan peserta didik
Jadi peserta didik semakin lebih semangat, terdorong, tergerak gitu ya, semakin lebih tekun, rajin, antusias untuk belajar. Nah, kalau orang yang namanya antusias bekerja ya tentunya diharapkan hasil pekerjaannya pastinya lebih bagus gitu ya, kinerjanya juga lebih bagus. Nah, kalau di dalam pembelajaran ini tentunya tujuan pembelajaran tercapai dengan hasil output keluaran dari peserta didik kita, hasil belajarnya, evaluasi belajarnya meningkat, nilainya lebih bagus gitu. Nah, inilah jadi semakin antusias akan semakin lebih tekun belajar dan menghasilkan hasil yang lebih baik, hasil nilai evaluasi yang lebih baik, yang lebih tinggi. Itu uh, pentingnya suatu strategi pembelajaran tadi. Jadi hasil outputnya gitu ya, hasil keluarannya diharapkan mendapatkan atau tercapainya hasil yang lebih baik dengan kualitas yang lebih baik. Nah, ketika kita berbicara untuk memotivasi, tadi strategi pembelajaran ini bisa mendorong, memotivasi gitu. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi ini adalah yang merupakan uh, istilah gitu ya, istilah dari bahasa Latin yang dinamakan mover gitu ya, yang diistilahkan mover yaitu menggerakkan, bergerak gitu. Jadi motivasi ini mampu menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perilaku gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa motivasi ini merupakan proses-proses psikologis gitu ya, yang menyebabkan stimulasi, arahan gitu, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela, yang diarahkan pada suatu tujuan. Jadi hal ini memenuhi kondisi kepada 3 hal sebenarnya yang memotivasi ini. Apa? Yaitu menimbulkan perilaku. Itu yang dinamakan motivasi, itu pasti membuat antusias, menimbulkan perilaku. Nah, jadi seseorang tergerak, oh pingin apa gitu ya. Kok dari tadinya nggak rajin, tahu-tahu rajin, mau ikut belajar gitu ya. Kenapa? Oh, mungkin karena ada hadiah. Ini motivasi, termotivasi, antusias. Jadi menimbulkan perilaku. Setelah adanya perilaku tadi, menimbulkan perilaku, mengarahkan untuk antusias belajar misalkan, mengarahkan untuk rajin bekerja. Karena apa? Untuk mendapatkan uang. Ini termotivasi untuk mendapatkan uang, akhirnya menggerakkan seseorang, menimbulkan perilaku untuk bekerja dan mengarahkan perilaku untuk rajin bekerja dan mempertahankan intensitas perilaku tadi, semakin tekun, semakin rajin. Jadi intinya motivasi ini merupakan proses psikologis yang memberikan stimulasi tadi, dorongan yang menjadikan antusiasme seseorang dan mengarahkan pada perilaku yang memiliki tujuan. Ini adalah motivasi. Berbicara tentang motivasi, kita juga harus tahu gunanya apa menumbuhkan motivasi. Jadi kalau seseorang termotivasi, seseorang akan bergerak, memiliki perilaku tadi, mengarahkan perilaku, akhirnya hal ini mengarahkan kepada tercapainya tujuan yang efisien dan efektif tadi. Baik dari termotivasi secara internal ataupun eksternal. Nah, ini akan menghasilkan kualitas pekerjaan ataupun hasil belajar yang lebih baik dibandingkan para individu yang mungkin kurang termotivasi dan bahkan tidak termotivasi gitu kan. Jadi seseorang yang termotivasi akan lebih tekun, lebih rajin, sehingga hasilnya tentunya kualitas keluarannya akan lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak termotivasi. Maka dari itu perlu sekali gitu ya suatu strategi pembelajaran ini, bagaimana caranya untuk bisa memotivasi siswa di dalam belajar supaya tujuan pembelajaran tadi tercapai. Nah, untuk itu kita harus mengenal beberapa teori motivasi, karena kalau kita ingin memotivasi seseorang itu caranya bagaimana. Nah, ini kita bisa belajar dari beberapa teori-teori motivasi. Secara umum, teori motivasi ini sebenarnya terbagi menjadi 3. Kalau di dalam literatur kebanyakan gitu ya, itu seringnya membagi menjadi 3. 3 ini apa saja? Yaitu adalah konten teori atau teori isi,
Kemudian ada teori proses atau proses teori, dan juga yang ketiga adalah teori kontemporer. Yang mana teori isi ini lebih menekankan bagaimana memotivasi seseorang ini dilihat dari faktor-faktor individunya di dalam kebutuhannya. Oh, seseorang kebutuhannya masih dalam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar sehari-hari. Oh, dimotivasi dengan uang. Ada seseorang yang uangnya udah cukup gitu ya, tapi kenapa kok dia masih tetap ini termotivasi untuk bisa bergaul, memiliki teman, diakui oleh teman. Nah, ini kebutuhan seseorang ini adalah bagian dari teori isi. Kemudian ada teori proses. Bagaimana memotivasi? Menurut versi teori proses itu lebih menekankan di dalam proses berjalannya seseorang termotivasi, baik dari individunya dan faktor luarnya, dan bergabung menjadi suatu proses bagaimana seseorang bisa terangsang mendapatkan dorongan gitu kan, akhirnya mengarahkan kepada perilaku-perilaku tadi gitu. Dan mungkin menjadi semakin tekun. Nah, ini dari sisi proses, tidak hanya bagian dari faktornya aja. Dari faktor ini tadi kemudian prosesnya, pengembangannya, jalannya seperti apa. Nah, ini adalah teori motivasi dari sisi teori proses. Kemudian teori kontemporer ini adalah teori-teori baru yang mungkin eh, tidak bisa diakomodir oleh teori-teori isi dan juga teori proses. Akhirnya beberapa teori-teori yang lain yang mengemukakan mengenai tentang motivasi gitu ya, yang tidak disebutkan di dalam teori isi ataupun juga teori proses. Ini adalah bagian dari tadi gitu ya, teori motivasi. Jadi ketika kita sudah tahu tentang teori motivasi, akhirnya kita dalam kesimpulannya tadi kita gabungkan semuanya. Bagaimana cara menemukan motivasi siswa ini? Nah, antara lain dengan umpan balik. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari goal setting teori yang ada di dalam teori proses gitu ya. Itu perlu dengan umpan balik gitu. Jadi ketika kita proses di dalam belajar, kinerja, kerja, perlu dikasih umpan balik. Kalau seseorang tahu bahwa oh, hasilnya setelah aku belajar itu belajar semakin giat, hasilnya semakin bagus atau enggak, kalau belajar enggak giat seperti apa kan gitu ya. Dan orang akan tahu kalau oh, semakin giat memang benar-benar mendapatkan nilai yang bagus gitu. Hasil tidak mengkhianati proses gitu ya ceritanya gitu. Nah, ini merupakan bagian dari situ tadi. Orang akan semakin termotivasi, semakin antusias, akan semakin tekun. Kalau ternyata ketekunannya itu memang membuahkan hasil yang menyenangkan, ya kan, memuaskan kan gitu. Nah, ini ketahuinya dari umpan balik, ya kan, penilaian, evaluasi belajar, kemudian evaluasi kinerja. Gitu ya. Yang kedua, cara menemukan motivasi siswa ini kebalik tadi ya. Kedua adalah memberikan reward atau hadiah. Ya, seseorang udah tak banyak ya, kalau kita dikasih hadiah kan biasanya, wah kalau di sana aku nggak mau datang gitu, acara apa reuni, tapi begitu ada door prize datang lah, ini termotivasi untuk datang. Menumbuhkan persaingan kompetisi ini yang ketiga, ya kan. Jadi kalau kita membuat suatu kompetisi, kadang-kadang orang kan ada gengsi pengen nomor satu, pengen nomor sekian. Nah, ini jadi pengen berlomba-lomba untuk memperlihatkan kecakapannya. Nah, ini bisa memotivasi juga gitu ya. Kemudian merangsang ego dan meningkatkan keterlibatan ego seseorang. Yang kelima, ini bisa dilakukan dengan memberikan pujian. Nah, ini kan juga bagian dari teori-teori reward and punishment gitu ya, gitu. Merangsang ego ini bisa bagian dari teori-teori kebutuhan gitu kan. Jadi merangsang ego seseorang, kebutuhan untuk terpenuhinya ego seseorang gitu ya. Nah, ini adalah cara menumbuhkan motivasi siswa tadi ya, yang dirangkum dari beberapa teori-teori motivasi. Nah, selain dari tadi cara-cara yang tadi yang mungkin bagian dari beberapa teori-teori motivasi, kita juga jangan lupa untuk melakukan pendekatan yang lain. Yang mana pendekatan lain yang bisa membangun motivasi siswa ini antara lain adalah keahlian. Jadi kita harus
memberikan dan mampu gitu ya mengungkapkan keahlian-keahlian yang lain gitu ya. Sehingga orang semakin lebih percaya gitu kan, semakin lebih yakin gitu. Jadi akan membuat seseorang semakin lebih termotivasi, semakin lebih semangat gitu kan, gitu. Dan juga kita juga harus memberikan keahlian kepada peserta didik kita gitu. Empati, kita harus memberikan rasa empati gitu ya kepada jadi mengerti kebutuhan mereka. Nah ini akan lebih lebih mengena gitu kan, akan lebih membuat seseorang semakin percaya, yakin, dan semakin antusias mendapatkan dorongan ya kan. Kalau misalkan kita bisa memberikan empati-empati dan mengerti akan kebutuhan-kebutuhan mereka, mengerti akan kebutuhan para peserta didik kita gitu ya. Antusiasme, kita harus mampu merangsang, menaikkan antusias para peserta didik kita ya dengan berbagai cara, misalkan dengan cara mendidik yang lebih seru gitu ya, mungkin banyak beberapa kali tidak hanya menyampaikan dengan gaya yang monoton. Misalkan kita juga bisa dengan main game, versi game-game kan gitu ya, jadi lebih menarik gitu ya, atau mungkin poster atau gambar yang lebih menarik dan sebagainya. Clarity, kejelasan. Nah, ini seseorang perlu apa-apa itu jelas. Contohnya kalau kita membeli suatu barang, disuruh instruksinya jelas, kita senang gitu ya. Gitu. Besok kita bisa beli lagi, kita buka lagi. Sama juga kalau kita mungkin mengajarkan memasak gitu kepada anak kita. Nah, kalau instruksinya jelas, langkahnya jelas gitu kan, orang akan senang mengikutinya. Nah, tapi kalau tidak jelas itu mungkin kebalikannya dari motivasi, yaitu putus asa. Ini gimana tuh caranya? Oh, nggak bisa kan gitu ya. Nah, ini seramu dengke gitu itu kalau bahasa Jawa gitu ya. Tidak paham, tidak pusing saya gitu ya. Ini akhirnya malah putus asa ya kan. Nah ini kebalikannya dari motivasi. Tapi kalau jelas orang akan tertarik. Oh gini, oh jelas banget ini, gampang sekali untuk diikuti. Ayo dicoba. Nah ini kejelasan gitu ya. Sangat penting kejelasan ini. Kemudian yang kelima, jangan lupa juga untuk pendekatan lain di dalam membangun motivasi ini adalah budaya tanggung jawab. Jadi kalau seseorang memiliki tanggung jawab, otomatis dia akan sadar dengan sendirinya gitu ya, bahwa pekerjaan itu harus selesai. Misalkan belajar itu memang sudah merupakan suatu hal yang seharusnya. Nah ini otomatis dia akan termotivasi dengan sendirinya, di dalam dirinya gitu, ada kesadaran sendiri. Seperti kalau sembahyang, ibadah, sholat ya kan. Pertamanya mungkin kita memotivasi dengan memberikan hadiah. Tapi kalau sudah ada perasaan tanggung jawab ya kan, dia akan tergerak dengan sendirinya, termotivasi, sholat tepat waktu dan lain sebagainya, karena dia udah sadar gitu ya, akan kesadaran dirinya sendiri gitu. Nah inilah perlunya membangun budaya tanggung jawab. Selain itu gitu ya, ketika kita sudah tahu bagaimana caranya memotivasi tadi, kita jangan lupa juga ya bahwa perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang akan ada hubungannya dengan motivasi dan menghasilkan pembelajaran tadi gitu. Hasil pembelajaran yang baik itu tentunya akan meliputi 3 aspek, yaitu adalah aspek kognitif, psikomotorik, dan aspek afektif. Aspek kognitif ini mengenai tentang pengetahuan, pemahaman seseorang. Jadi sudah berhasil belum, memahami belum peserta didik kita ini, gitu ya. Mengevaluasi peserta didik kita itu sudah menambah nggak pengetahuannya, bertambah nggak pengetahuannya, pemahamannya, bagaimana mengaplikasikannya, gitu ya. Kemudian aspek psikomotorik, peserta didik kita itu sudah bisa meniru, menggunakan gitu kan, merangkai tepat nggak gitu ya. Kemudian aspek afektif, ini bagaimana mengorganisasikan, mengamalkannya gitu ya, gitu, memperkenalkannya, respon para peserta didik kita ya, sikap terhadap pembelajaran tadi gitu kan, bagaimana penghargaan yang akan diberikan gitu kan. Nah ini hasilnya harus dipertimbangkan dari ketiga aspek
ini gitu ya. Jadi kalau seseorang yang sudah termotivasi dengan baik, tentunya secara aspek kognitif dari hasil tujuan pembelajaran tadi akan terkena semuanya gitu ya, baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, ditambah juga bahwa setelah kita tahu tentang tadi termotivasi, akhirnya ujung-ujungnya, intinya dari materi ini, apa yang akan kita bahas adalah strategi pembelajarannya. Jadi strateginya untuk memotivasi ini tadi bagaimana gitu, apa yang harus kita lakukan. Jadi ada 5 hal, yaitu adalah strategi pembelajaran inquiry, kemudian strategi pembelajaran ekspositoris, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif gitu ya, dan juga strategi pembelajaran peningkatan keterampilan berpikir. Nah, di sini ada beberapa macam strategi gitu kan. Kemudian selain itu kita harus membangun lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif ini seperti apa? Antara lain mengatur iklim belajar, kan? Dan lain sebagainya. Mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial, mengajar dengan menghubungkan dunia IT ini ya. Jadi media sosial itu perlu, bisa juga melakukan kelas kecil dan kelas belajar, jadi adanya perbedaan. Yang terakhir dan tidak terlupakan ya, kita itu selain dari ke banyak hal tadi yang sudah dijelaskan, kita perlu ACT model. Apa itu ACT model? Adalah attention, relevant, confident, dan satisfaction. Jadi silahkan kembali diulang, dibaca-baca, dan terima kasih gitu ya. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di materi yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe dari Santi Retnosari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.